kuasa menahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, kita manusia adalah makhluk sosial. Kita memiliki banyak sekali kebutuhan yang tidak mungkin kita sendiri yang dapat memenuhi semua kebutuhan itu. Karena itu, manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial membutuhkan pihak lain. Kita manusia memiliki ego. Kita memiliki kepentingan-kepentingan pribadi atau keluarga. Kepentingan-kepentingan itu jika tidak diatur dapat saling bertabrakan dengan kepentingan pihak lain. Karena itu ia harus diatur, dan dalam konteks pengaturan itu semua harus berkorban. Hidup ini bisa diibaratkan dengan perjalanan lalu lintas. Anda memerlukan lampu merah, kuning, dan hijau. Anda harus berkorban menunggu sampai tibanya lampu hijau. Karena kalau Anda tidak berkorban, maka bisa terjadi tabrakan yang bukan saja merugikan orang lain, tetapi juga merugikan Anda sendiri. Nah, kalau demikian, pengorbanan dibutuhkan. Dan semakin banyak pengorbanan yang diberikan seseorang, semakin luhur akhlaknya, dan semakin enggan dia berkorban, semakin tidak berakhlak dia. Akhlak lahir dari kesediaan berkorban, dan karena itu agama mengharuskan bagi yang ingin berakhlak luhur agar selalu bersedia untuk berkorban. Saudara, ada dalam istilah agama yang dinamai ihsan. Ihsan adalah menuntut lebih sedikit dari hak Anda dan memberi lebih banyak dari kewajiban Anda. Kalau seorang menuntut sesuai dengan haknya dan memberi sesuai dengan kewajibannya, maka ketika itu dia sudah dapat dinamai berakhlak, walaupun bukan akhlak yang seluhur-luhurnya. Saudara, untuk berakhlak, baik akhlak yang baik maupun yang buruk, si pemilik akhlak itu tentu mempunyai nilai-nilai yang dianutnya. Jika nilai yang dianutnya baik, maka akhlaknya menjadi baik. Jika buruk, akhlaknya pun menjadi buruk. Nilai-nilai itu harus dihayati, karena sekedar mengetahuinya belum melahirkan suatu akhlak. Kalau ada seorang yang memuji-muji kehebatan obat tanpa dia memakannya, maka obat tersebut tidak berguna baginya. Nilai-nilai harus dapat terserap di dalam jiwa seseorang agar dia memunculkan akhlak. Nah, nilai-nilai apa yang kita anut sebagai bangsa? Kita menganut nilai-nilai Pancasila yang bukan saja harus dimengerti maknanya, tapi juga harus dihayati oleh setiap anggota masyarakat kita. Kini, para pakar memperkenalkan ada nilai ekonomi, ada nilai budaya, ada nilai moral, dan masih banyak nilai lainnya. Jika yang dikedepankan adalah nilai ekonomi, biasanya yang menjadi tuntutan yang terbanyak adalah sisi material. Jika yang dikedepankan adalah nilai budaya, maka itu pun mempunyai pengaruh yang tidak kecil,
Karena kita harus sadar bahwa nilai budaya mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas sesuai dengan nilai yang dianutnya. Budaya ada yang usang, ada budaya dari luar, dan ada budaya yang sesuai dengan jati diri bangsa dan jati diri kita. Nah, berakhlak, kalau hendak berakhlak yang luhur, fahami dan hayatilah nilai-nilai itu. Dan bagi agamawan, seseorang hendaknya menghayati nilai-nilai agamanya, dan dengan demikian nilai-nilai itu akan terserap di dalam dirinya dan jiwanya, dan itulah kemudian yang melahirkan akhlak yang luhur. Semoga kita berhasil membina diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ksuna kiswat al-akhlaqil karimah ma taqina biha min sa'il fitani ma tahra minha wa ma batan. Ya Allah, anugerahilah kami pakaian akhlak yang luhur, yang menjadikan kami terlindungi dari segala petaka dan segala keburukan akhlak yang lahir maupun yang batin. Ya Allah, anugerahi kami kepuasan terhadap apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Anugerahilah kami kemampuan untuk menghapus air mata orang-orang yang teraniaya dan terpinggirkan, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kabulkan